disiplin. Karena di kelas ini banyak yang nggak disiplin, jadinya harus disiplin semuanya biar nggak rame. Dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa kok itu penting? Menghormati guru. Karena kita harus menghormati guru. Sholat tepat waktu, puasa juga termasuk Pancasila. Protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, alasannya sekarang kan lagi pandemi, jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Keyakinanku Islam. Saya senang karena sudah membuat keyakinan kelas 6D sekarang menjadi lebih baik dan kondusif. Paling 15 menitan Gi. Saya mulai Gi. Ngapunten Gi, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kemarin di modul 1.4 budaya positif di pendidikan guru penggerak itu ada materi yang cukup bagus mengenai budaya positif, sehingga kemarin ini kami yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak diminta untuk menyampaikan kepada rekan sejawat. Nah, ada beberapa poin penting mengenai budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, dalam pembelajaran kita selama ini biasanya kita menganggap ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Artinya di sini adalah kita sebagai guru itu kadang memiliki pemikiran bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal ini hanya ilusi kita semata, karena kita bisa mengontrol murid itu hanya ketika siswa itu mau dikontrol, artinya mereka mau membuka diri untuk mau dimasuki oleh pemikiran kita. Jadi sebenarnya ini hanya ilusi kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini misalnya ketika ada anak-anak yang mendapat nilai 100, kemudian kita beri stiker misalnya. Ini merupakan sebuah penguatan positif. Nah, terkadang kita menganggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Padahal dalam jangka panjang ini bisa menjadikan justru menjadi hal yang negatif, karena anak tersebut akan menganggap bahwa setiap kegiatan positif mereka itu akan mendapatkan feedback yang baik dari Bapak Ibu gurunya. Bahkan bisa jadi mereka mau mengerjakan hal tersebut hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, contoh gampangnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini kurang baik jika dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang ketika ada anak yang mungkin melakukan kesalahan, kita akan membuat anak tersebut merasa bersalah. Nah, dalam hal jangka panjang atau ketika hal ini dilakukan terus-menerus, itu akan membuat anak tadi itu memiliki penilaian yang negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, namun ini ilusi kita bahwa membuat anak merasa bersalah itu akan membuat mereka memiliki karakter yang baik. Namun padahal itu tadi, mereka justru bisa menganggap diri mereka itu adalah
anak yang gagal atau memiliki sikap yang kurang baik begitu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang kita sebagai orang dewasa ataupun sebagai seorang guru yang sudah lebih dewasa daripada anak-anak, terkadang kita menganggap bahwa kita itu selalu merasa lebih baik, sehingga kita bisa memaksa anak untuk menuruti keinginan kita. Padahal ini menjadi, kalau dalam jangka panjang terutama, akan menyebabkan sesuatu hal yang kurang baik, bahkan membuat hubungan antara kita dengan siswa kita itu kurang baik. Demikian. Ini mengenai paradigma atau ilusi yang kadang kita merasa hal ini baik, ternyata ada sisi tidak baiknya. Yang berikutnya mengenai ini adalah penguatan dari materi yang tadi. Jadi misalnya dalam realita yang kita pikirkan itu kebutuhan setiap orang adalah sama. Setiap kita dan anak didik kita sama. Padahal setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan berikutnya mengenai disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, itu menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Maksudnya di sini adalah bahwa disiplin positif itu merupakan disiplin diri yang seharusnya didasari adanya motivasi internal dari dalam diri sendiri. Seseorang yang memiliki disiplin diri, jadi dari internal motivasinya itu akan melakukan sesuatu karena tahu bahwa hal itu penting untuk dia lakukan, sehingga dia memiliki kesadaran dalam melakukan hal tersebut. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, alangkah lebih baik ketika anak-anak itu ketika mereka melakukan sesuatu itu benar-benar didasari keinginan mereka sendiri. Contoh sederhananya, ketika mereka mengerjakan PR misalnya, itu pasti akan lebih baik ketika mereka mengerjakan PR itu karena mereka sadar bahwa mereka butuh untuk belajar, mereka butuh untuk berlatih. Nah, namun memang terkadang motivasi intrinsik ini belum sepenuhnya dimiliki oleh setiap anak, sehingga memang ketika hal itu belum dimiliki, maka kita sebagai seorang guru atau pendidik, kita yang mengingatkan mereka, atau kata lainnya memberikan motivasi ekstrinsik. Namun harapannya dalam jangka waktu panjang atau selanjutnya mereka bisa memiliki keinginan sendiri. Di dalam setiap orang berperilaku itu ternyata didasari 3 hal yang menjadikan motivasi. Yang pertama adalah bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Motivasi yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, mendapat imbalan, ini adalah motivasi yang kurang baik. Dalam artian ketika anak misalnya melakukan PR, motivasinya adalah menghindari hukuman karena misalnya kalau tidak mengerjakan PR oleh Bapak Ibu gurunya akan dihukum. Berarti ini motivasinya motivasi pertama. Nah, ini motivasinya berarti masih belum bagus. Yang kedua misalnya jika anak-anak mengerjakan PR misalnya kita berikan stiker. Nah, kemudian anak-anak ini ternyata mau mengerjakan PR karena ingin mendapatkan stiker. Berarti motivasi anak-anak ini juga masih belum baik karena mereka masih melakukannya karena motivasi yang kedua.
Yang paling baik itu adalah yang ketiga ini, menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka mengerjakan PR karena mereka tahu bahwa ketika mereka mengerjakan PR, mereka akan menjadi seseorang yang lebih baik, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, mendapatkan latihan yang itu memang bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Jika anak mengerjakan hal tersebut atau mengerjakan PR karena motivasi ketika ini, berarti mereka sudah memiliki motivasi yang baik. Demikian. Yang selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta kasih, yang ketiga kebutuhan untuk penguasaan, yang keempat kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Sehingga Bapak Ibu ketika seorang anak mungkin melakukan sesuatu hal yang kurang baik dalam tanda kutip, bisa jadi itu karena mereka sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Berikut contoh kasusnya, misalnya ada seorang ibu guru, Ibu Ambar, itu memiliki seorang siswa yang suka minta jajan atau minta bekal ke temannya ketika istirahat. Nah, apabila anak yang suka meminta jajan tadi ketika ditanya oleh Ibu Ambar, dia minta karena dia lapar, karena orang tuanya tidak pernah membawakan bekal, berarti anak tadi itu sebenarnya kebutuhan dasarnya adalah butuh untuk survive, untuk bertahan diri, butuh untuk makan. Yang kedua, misalnya tadi ketika ditanya, anak tadi menjawab karena merasa senang melihat temannya akhirnya memperhatikan dia karena dimintai bekal, kemudian gurunya akhirnya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi lebih memperhatikan dia. Berarti sebenarnya kebutuhan yang dia kurang itu adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang selanjutnya, jika ditanya kenapa dia meminta bekal, ternyata jawabannya adalah supaya teman-temannya itu takut dengan dia, atau supaya teman-temannya mau menuruti keinginannya. Maka berarti anak ini sedang mengejar akan penguasaan. Yang selanjutnya, jika ditanya, ternyata jawabannya adalah karena ia bosan, karena bekal makanan yang dibawakan ibunya itu selalu sama, berarti sebenarnya dia membutuhkan kebebasan. Jadi ingin mencoba yang lain, jadi dia membutuhkan kebebasan. Yang terakhir, ketika ditanya, karena dia itu minta bekal hanya iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal, berarti anak ini sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bisa memahami kebutuhan dasar yang dimiliki anak ketika dia melakukan sesuatu hal yang mungkin itu negatif, maka kita akan bisa lebih bersikap bijak kepada anak tersebut untuk membantu dia bagaimana seharusnya mereka berperilaku. Yang berikutnya mengenai posisi kontrol. Ketika seseorang anak itu melakukan sesuatu kesalahan misalnya, maka ada 5 posisi yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ketika anak berbuat salah, kita hukum. Itu berarti kita menjadi penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Misalnya ketika anak tadi berbuat salah, kemudian kita akan mengatakan, aduh, ibu kecewa sekali dengan kamu hari ini. Nah, itu berarti kita berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Hal ini jika dilakukan terus-menerus akan membuat si anak tadi memiliki penilaian yang negatif terhadap dirinya sendiri. Bahkan dia bisa merasa rendah diri. Posisi yang ketiga adalah menjadi teman. Kalau menjadi teman, ini bisa menjadi hal yang positif ataupun negatif sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi monitor atau pemantau. Kalau pada posisi ini, misalnya anak melakukan kesalahan, maka kita hanya sekedar mengingatkan akan konsekuensinya. Misalnya di kelas sudah ada kesepakatan kelas, jika ada yang berbuat kurang atau berbuat salah, misalnya konsekuensinya apa. Nah, itu kita hanya mengingatkan saja, berarti kita menjadi monitor atau pemantau. Posisi ini terkadang memang diperlukan. Kemudian yang terakhir adalah menjadi manajer. Ini adalah posisi yang paling baik atau yang paling bijak. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, maka pada posisi manajer ini seorang guru akan berusaha untuk memahami kenapa anak tersebut melakukan
melakukan kesalahan tadi, kemudian bersama-sama anak tadi untuk membantu anak tadi memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak sekedar menghukum ataupun membuat dia merasa bersalah, tapi membantu bagaimana dia bisa memiliki perilaku yang lebih baik. Nah, jadi yang paling baik dari posisi kontrol ini adalah sebagai seorang manajer. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini mungkin sebenarnya mirip dengan peraturan kelas. Bedanya, kalau peraturan kelas itu kita memberikan peraturan yang itu harus dipenuhi oleh anak-anak atau harus ditaati. Artinya sesuatu yang dari luar kita bawa ke dalam agar anak-anak tadi mau mengikuti. Bedanya kalau keyakinan kelas ini adalah kita munculkan kesadaran dari anak-anak sendiri. Kita bangun anak-anak keyakinan kelas apa atau perilaku positif apa yang kita sepakati bersama untuk kita lakukan bersama. Ketika seorang anak tidak atau melanggar keyakinan kelas, maka kita ingatkan kembali anak-anak kita sudah membuat keyakinan kelas, mari kita taati bersama. Jadi bedanya dengan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas ini lebih ke dari dalam diri anak sendiri, kemudian disepakati bersama. Gitu. Yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ketika seorang anak misalnya melakukan kesalahan, maka dengan restitusi ini kita akan membantu anak tadi untuk memiliki sikap yang lebih baik dan kemudian memiliki karakter yang lebih baik dan akhirnya bisa diterima oleh orang lain atau teman-temannya kembali. Nah, dalam melakukan restitusi ini ada 3 hal atau 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita ajak ngobrol, kemudian kita sampaikan bahwa nak, berbuat salah itu memang wajar dilakukan oleh setiap manusia karena manusia memang tidak sempurna. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah menstabilkan identitas, selanjutnya melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita mengobrol tadi, kita menyampaikan menstabilkan identitasnya, kemudian kita sampaikan bahwa kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tadi. Sebenarnya apa sih yang melandasi kamu melakukan kesalahan tadi, misalnya seperti itu, sehingga anak nanti akan terbuka dan menyampaikan sebenarnya apa, kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah tahap validasi tindakan yang salah. Berikutnya, langkah terakhir adalah menanyakan keyakinan atau menanyakan nilai-nilai bijak yang mereka yakini. Jadi setelah langkah validasi tindakan tadi, selanjutnya kita ingatkan kembali mengenai motivasi internalnya, keyakinan kelasnya, ataupun nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Misalnya bisa kita lakukan dengan menyampaikan, nak, sebenarnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, insya Allah nanti anak-anak akan menjawab, sebenarnya saya itu ingin menjadi anak yang demikian-demikian. Nah, kemudian kita bantu mengarahkan, begitu. Oke, yang terakhir ini adalah ada cuplikan dokumentasi ketika saya dan siswa di kelas 6D itu membuat keyakinan kelas. Ini proses di mana anak-anak dan juga demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.